Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekhuna guru kita Al-Habib Al-Syekh Tariq Ghannam Al-Hasani hafizahullah ta'ala, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala seraya berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Beliau pun berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidaklah ada kemudahan buat kita kecuali yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Berilah ya Allah kemudahan kepada kami. Kemudian beliau juga berdoa memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahi ilmu kita dan memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari. Wa na'udzubika min hali ahli nar, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian beliau mengingatkan kita bersama untuk mengikhlaskan niat lillah, al-ishtighal bi'ilmiddin, menyibukkan diri mengkaji, mendalami, mendengarkan ilmu agama, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sungguh amal-amal soleh itu diterima oleh Allah harus dibarengi dengan niat yang benar, dan balasan yang diberikan kepada seseorang tentunya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bismillah. يقول الله تعالى في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tujuan dan maknanya, sungguh agama satu-satunya yang diterima, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. نعيد الآية جماعة sama-sama. Kata beliau, kita ulangi membaca ayat tersebut bareng-bareng sama-sama. Siap? 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 Masya Allah. Qala Allah Ta'ala Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam.
wahdahum. Ya, untuk bagian putri saja. 1, 2, 3. قال الله تعالى 1, 2, 3. إن هناك تشديد على النون. إن 1, 2, 3. قال الله. Diawali dengan qala Allah ya. Qala Allah Ta'ala baru ayatnya. 1, 2, 3. Lagi. Masya Allah. 1, 2, 3. Inna tasydid. 1, 2, 3. Lagi. Al-an sama-sama jamaah. 1, 2, 3. Lagi. Alhamdulillah. Al-Islam huwa dinu jami'il anbiya. Agama Islam adalah agama seluruh para nabi. Kullu al-anbiya ja'u bidinin wahidin huwa al-Islam. Semua para nabi datang membawa agama yang satu. Semua mereka membawa satu agama, yakni agama Islam. Awwaluhum Sayyiduna Adam alaihi salam. Ya, dari semua nabi-nabi yang ada, yang pertama adalah beliau Nabi Adam alaihissalam. Wa khatamul anbiya huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara penutup dan akhir para nabi adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya Muhammad. Akhir dari semua para nabi adalah Nabiuna Muhammad. Wa afdalul anbiya Muhammad. Nabi yang paling afdal, yang paling mulia adalah beliau Nabiuna Muhammad. Wa afdalul bashari Muhammad. Manusia yang paling utama juga beliau Muhammad. Wa afdalul khalqi Muhammad. Makhluk yang paling mulia adalah Nabiuna Muhammad. Afdalul alamin Muhammad. Bahkan seluruh alam ini yang paling afdalnya adalah beliau Muhammad. Wa nahnu nuhibbu sayyidana Muhammad. Dan pastinya kita cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي علمنا أن أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliaulah yang mengajarkan kepada kita bahwa amal yang paling afdal, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قبل الصلاة Itu semua sebelum sholat, وقبل الصيام sebelum puasa. هناك من يتكلم في المجلس. Ya, bisa beliau tolong yang bicara itu, yang masih ribut, yang dulu ya. Ada orang ngobrol kata beliau, tolong diam dan dengarkannya. التشويش على مجلس العلم حرام. Ya, perlu diketahui bahwa mengganggu dalam majelis ilmu itu hukumnya haram.
كلنا ننصت جيدا لهذه الموعظة. Ya, pesan beliau tolong semua kita diam, dengarkan, perhatikan dengan mau'izah, pengajaran, tausiah yang akan beliau sampaikan ini. Al-iman billah wa bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha afdalul a'mal. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah amal yang paling utama. Qabla as-salat, Itu lebih afdal dari salat, wa qabla as-siyam, bahkan dari puasa juga, wa qabla az-zakat, ya daripada zakat, wa qabla al-hajj, sebelum haji, wa qabla hifdz al-Qur'an, sebelum hafal Al-Quran, menghafalkannya, wa qabla as-sadaqah 'ala al-fuqara, bahkan lebih afdal dari bersedekah kepada orang-orang fakir, wa qabla bina' al-masajid. lebih afdal dari membangun masjid-masjid. Awwalul a'mal, Amal yang paling utama, yang pertama kali, al-iman billah wa bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang paling utama, yang paling afdal ya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه من ترك الإيمان بالله وبرسول الله مهما عمل بعد ذلك لا حسنة له. Ya, kenapa itu lebih afdal? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak memiliki iman ini, apapun perbuatan yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kebaikan, sungguh sebenarnya itu tidak ada baginya kebaikan satupun. لأن الله تعالى جعل شرطا لقبول الأعمال الصالحة وهو أن يكون الإنسان على الإيمان. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agar amal itu diterima punya syarat. Ya, syarat agar diterima amal-amal saleh itu bahwa orang yang melakukannya, yang mengerjakannya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syaratnya agar diterima amal saleh, yakni harus beriman. ما معنى الإيمان بالله؟ Nah, sekarang pertanyaannya, apa pengertian makna beriman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود. Meyakini, membenarkan dengan hati yang mantap tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah Maha ada. لا شريك له في الألوهية. Tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. وحده الخالق. Hanya Dia Allah pencipta. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Ya, pastinya kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله. Tapi kita bisa melihat apa-apa saja yang menunjukkan akan adanya Allah. Kita melihat bukti-bukti akan adanya Allah. هذا العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الله. Ini alam ini. Kenapa disebut alam? Karena disebut alam karena alam ini adalah alamah, tanda, bukti konkret akan adanya Allah pencipta alam. لأن هذا العالم لا بد له من خالق. Karena alam ini mestinya ada yang menciptakan dan menjadikannya. وهو الله سبحانه وتعالى. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. وعرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء. Dan kita mengetahui bahwa pencipta alam ini namanya adalah Allah melalui para nabi, ya, mereka yang mengajarkan bahwa nama pencipta alam ini adalah Allah. فالعقل يحكم أنه لا بد لكل ضربة من ضارب. Akal kita, akal sehatnya pasti memutuskan, memberikan kepastian bahwa bila ada pukulan pasti ada yang memukul. الآن انتبهوا جيدا. Sekarang kata beliau, perhatikan bagus-bagus. تعال كسيني. لا هو Tolong satu orang datang yang kecil. كسيني. Tolong.
sebutkan siapa namamu? Ismiya Nityana. انظروا إلى هذا الطالب. Kita perhatikan ke teman kita, saudara kita yang sedang berdiri di panggung ini. الآن إذا أنا ضربته من الخلف Andainya sekarang saya memukulnya dari belakang, pelan tapi ya, tenang saja. أكيد ضربا ليس قويا. Bisa terjemahkan dulu. Ya pastinya pukulannya nggak kuat. إذا عملت له هكذا Andainya saya membuat seperti itu, ditepuknya dari belakang, beliau menepuknya. في العادة الشخص أول شيء يفعله ما هو؟ Biasanya ya kebiasaan orang-orang yang mengalami seperti itu, apa yang dia lakukan? يلتفت ليرى من الذي ضربه. Pastinya dia akan melihat, menoleh ke belakang, karena dari belakang tadi siapa yang memukul saya kan itu. Itu bukti kemudian. لأن الضربة لا بد لها من ضارب. Iya, karena bila terjadi ada pukulan, pasti itu dapat dipastikan ada yang memukulnya. والفعل لا بد له من فاعل. Perbuatan mesti ada yang memperbuatnya. هذه الطاولة والمسرح الصغير والكراسي ما كانت موجودة في المسجد. Ya ini meja-meja yang ada di sini, perhiasan ini, kursi ini semua, ampal ini dan apa yang namanya ini, bunga pemada ya. Ini dulu awalnya tak ada di masjid ini. هناك من جاء وحضرها. Pastinya ada yang datang menghadirkan, membawa ini semua ke masjid ini. هذا الفعل لا بد له من فاعل. Perbuatan ini semua yang kita saksikan dan kita lihat, itu pasti ada yang melakukannya. الكتابة لا بد لها من كاتب. Tulisan pasti ada yang menulisnya. لو وجدنا على الجدار كتابة، على ذاك الجدار وجدنا كتابة. Kalau seandainya kita menemukan tulisan-tulisan di dinding, saya cinta kamu. tertulis saya cinta kamu. فنسأل من الكاتب؟ Maka akan bertanya-tanya, ini siapa yang menulis ini? لأن الكتابة لا بد لها من كاتب. Karena pastinya bila ada tulisan, mesti ada yang menulisnya. فإذا الضربة لا بد لها من ضارب. Berarti pastikan yang pukulan pasti ada yang memukul. الفعل لا بد له من فاعل. Ya, perbuatan, satu perbuatan mesti ada yang memperbuat dan melakukannya. الكتابة لا بد لها من كاتب. Tulisan-tulisan mesti ada yang menulisnya. البناء لا بد له من بناء. Bangunan mesti ada yang membangunnya. الذي يأتي لأول مرة إلى هذا المعهد، شخص أتى أول مرة إلى هذا المعهد يقول من بنى هذا المسجد؟ Kalau ada orang yang baru pertama kali datang ke ma'had kita ini, dia melihat masjid, maka dia akan bertanya, siapa sih yang membangun masjid ini? فهم؟ الضربة لا بد لها من ضارب. Pukulan pasti ada yang memukulnya. الفعل لا بد له من فاعل. Perbuatan mesti ada yang memperbuatnya. الكتابة لا بد لها من كاتب. Tulisan mesti ada yang menulisnya. البناء لا بد له من بناء. Bangunan yang ada mesti ada yang membangunnya. هذا العالم لا بد له من خالق. Apatah lagi alam sebesar ini mesti ada yang menciptakan dan menjadikannya. من خلق العالم؟ Siapa yang menciptakan alam? من خلق العالم؟ من خلق العالم؟ bagus, masya Allah. فإذا نحن لا نرى الله في هذه الدنيا، نرى ما يدل على وجود الله. Ya, berarti kesimpulannya betul bahwa kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di alam ini, tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat
menjadi bukti bahwa adanya Allah pencipta alam ini. Al-Islam amarna an natafakkara fi makhluqatillah. Agama kita Islam memerintahkan dan menyuruh kita untuk memikirkan makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Wa nahana 'an at-tafakkur fi dhatillah. Dan melarang kita untuk memikirkan tentang zat Allah. Nahnu min makhluqatillah. Kita ini termasuk bagian dari ciptaan Allah. Natafakkaru fi anfusina. Kita bisa memikirkan tentang diri kita. Kaifa na'kul? Bagaimana kita di waktu makan, Kaifa nashrab? waktu minum, Kaifa nara? bagaimana kita bisa melihat, memandang, Kaifa nasma'? bagaimana kita bisa mendengar, Kaifa natakallam? bagaimana kita bisa berbicara, Kaifa natanaffas? bagaimana kita bernafas. Kullu hadha yadullu ala 'azim qudratillah. Semua ini menunjukkan akan agungnya kekuasaan Allah. أعطيكم مثال. Beliau menyebutkan contoh. إذا الواحد منا وضع شيئا من الطعام في فمه. Kalau salah seorang dari kita meletakkan makanan di mulutnya, ما الذي يحصل؟ apa yang terjadi? ينزل شيء من الريق يساعده على مضغ الطعام. Maka akan turun sedikit datang air liur yang membantu kita untuk mengunyah makanan tersebut. تخيلوا لو كان لا ينزل بالمرض. Bayangkan kalau seandainya kita memakan sesuatu tapi tidak ada air liur di dalam mulut kita, nggak ada airnya. كيف كنا نأكل؟ Gimana kita makan? لاحتجنا إلى شيء من الماء عند كل لقمة. Pastinya setiap kali kita mau makan, mengunyah, setiap kali diletakkan kunyahan itu di mulut kita akan butuh kepada air. وتخيلوا لو كان هذا ينزل بكثرة بحجم هذا الماء. Dan kata beliau, bayangkan seandainya setiap kali kita makan, meletakkan makanan di mulut kita, ya, kemudian air yang turun, yang datang itu banyaknya 1 botol aqua. ما كنا استطعنا أن نأكل. Gimana kita makan? Gak mampu. بنار؟ بنار؟ فإذا هذا الريق القليل الذي ينزل في فمنا يساعدنا على الطعام. Air liur yang sedikit yang datang ketika kita mengunyah sesuatu itu membantu kita untuk mempermudah memakan makanan itu. وهو ينزل بقدر قليل. Dan dia yang datang itu, air liur kita ketika kita makan sesuatu itu datang dan turun sedikit. ما من أحد منا هو الذي يتحكم بمقدار الريق الذي ينزل. Tak satu pun dari kita dia punya kekuasaan, kemampuan mengatur berapa kadar ukuran air liur yang datang itu ketika kita makan. إنما هو مقدار قليل ينزل في فمنا بخلق الله عز وجل يساعدنا على الطعام. Tapi pastinya ya air liur yang keluar itu, yang turun itu, yang sedikit di waktu kita makan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang melalui itu membantu kita mempermudah untuk mengunyah makanan yang kita makan. انظروا إلى الأسنان الأمامية. Kata beliau, perhatikan kepada gigi kita bagian depan. كلنا نفعل هكذا. Semua membuat seperti yang beliau buat. الأسنان الأمامية الله تعالى جعلها على شكل السكين. Ya, kalau kita pikir-pikir dan kita lihat gigi bagian depan itu Allah Ta'ala membuatnya seperti pisau تساعدنا على قطع الطعام. yang dengan itu membantu kita untuk memakan makanan, memotong makanan. والخلفية الله تعالى جعلها على شكل يساعدنا على مضغ الطعام. Adapun gigi kita bagian belakang itu Allah Ta'ala menjadikannya seperti apa? Sesuatu yang bisa membantu kita untuk memakan makanan itu. تخيلوا لو كانت بالعكس. Coba kita bayangkan kalau seandainya terbalik, bagian yang di belakang itu ke depan, yang di depan ke belakang. الخلفية هي التي في الأمام.
Gigi loh ya, gigi. والأمامية هي التي في الخلف. Begitu juga seandainya gigi depan, dia yang di belakang. كيف كنا نأكل؟ Gimana kita makan? كيف كنا نقطع ayam bakar مثلا؟ Gimana kita mau memotong makanan seperti yang bakar itu? من جعل لنا الأسنان على هذا الشكل؟ Pertanyaannya, siapa yang menjadikan dan membuat gigi buat kita dengan bentuk seperti itu? الله. هذا معنى التفكر في مخلوقات الله. Inilah makna dan pengertian memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. أيهما أعظم حجما سقف المسجد أم السماء؟ Pertanyaannya, mana yang paling besar? Apakah atap masjid ini atau langit? هذا المسجد له أعمدة. Masjid ini kalau kita perhatikan punya tiang-tiang. بدون الأعمدة سقف المسجد يقع. Ya, tentunya kalau tanpa tiang-tiang yang ada ini, maka atap masjid ini akan jatuh. هل ترون للسماء أعمدة؟ Pertanyaannya, apakah kita melihat tiang-tiang untuk langit itu? الله تعالى حفظها بلا عمد. Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara langit itu tanpa ada tiangnya. فلا تقع علينا. Maka sehingga langit itu tidak jatuh ke kita. مع أنها هي أكبر بكثير من سقف المسجد. Padahal langit itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar atap masjid. بل هي أكبر بكثير من كل الأرض. Bahkan langit itu lebih besar dari semua bumi ini. هي محفوظة بقدرة الله. Terjaga, terpelihara langit itu dengan kekuasaannya Allah. هذا معنى التفكر في مخلوقات الله. Inilah makna pengertian memikirkan makhluk ciptaan Allah. الإسلام نهانا عن التفكر في ذات الله. Agama kita Islam melarang kita untuk memikirkan zatnya Allah. الله لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa dibayangkan di dalam akal kita. العقل مخلوق. Karena akal kita makhluk. معناه ما يتصوره هو مخلوق. Karena akal kita adalah makhluk, pastinya apa yang dibayangkan oleh akal kita itu dipastikan makhluk. الله لا يشبه البشر Allah tidak serupa dengan manusia, ولا الملائكة tak serupa dengan malaikat, ولا الضوء tidak serupa dengan cahaya, ولا الظلام kegelapan, ولا يحتاج للسماء dan Allah tidak butuh kepada langit, ولا يحتاج للعرش tak butuh kepada arsy. لأن المحتاج إلى غيره لا يكون إلها. Karena yang butuh kepada selainnya itu tidak Tuhan. الله تعالى هو الذي خلق هذا العالم. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan dan menjadikan alam ini. ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. Dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. كان الله ولا مكان. Allah Ta'ala Maha ada sebelum terciptanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan menjadikan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. نحن نتغير. Karena sifat berubah ini ada pada makhluk seperti kita. نحن ما طلعنا من بطون أمهاتنا بهذا الطول. Karena dipastikan tak satu pun dari kita terlahir dari ibunya dengan besar dan panjang seperti ini. كنا أطفالا صغارا. Tentunya kita terlahir dengan masih bayi kecil, anak kecil. كنا أناء كثير. ثم تغيرنا. Nah, dulunya kita masih anak kecil lalu berubah. هل أنا طلعت من بطن أمي وعندي لحية بيضاء؟ Kata beliau, apakah saya dulu lahir dari perut ibu saya, kemudian saya sudah punya jenggot yang putih? تغيرت. Ya, berubah. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita ini semua? الله يغير ولا يتغير. Allah, dia yang merubah makhluknya, wala yataghayyar, dan tidak memiliki sifat berubah. Karena yang merubah aku.
Lagi. Allah yang berubah. Dan Dia Allah tidak berubah. Lagi. Ayo, yang putri saja. Sama-sama lagi. Lagi. Masya Allah. 1, 2, 3. هؤلاء كلهم إلى لبنان إن شاء الله. Semua kalian insya Allah akan ke Lebanon. mau? Kamu yakin? siap? إن شاء الله. فإذا الله يغير ولا يتغير. الله يغير ولا يتغير. الله يغير ولا يتغير. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. فإذا الله تعالى كان ولا مكان. Maka Allah Subhanahu wa taala ada dan tempat belum ada. ما معنى المكان في لغة العرب؟ Pertanyaannya, apa makna dan arti kalimat makan dalam bahasa Arab? غير مكانان في bahasa Indonesia. Pastinya selain makan dalam bahasa kita Indonesia. Bahasa Indonesia makanan طعام. Ya, dalam bahasa kita makanan itu kan nasi goreng. أما في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Pengertian al-makan, tempat dalam bahasa Arab, definisinya adalah al-faragh, ruang kosong, alladhi yash'aluhu al-hajar, ruang kosong yang diisi oleh benda. انظروا جيدا. Perhatikan bagus-bagus, perhatikan dengan seksama. أنا قمت من مكاني. Kata beliau, saya berdiri dan meninggalkan tempat saya ini. ترون المكان الذي كنت أجلس فيه؟ Kita lihatkan tempat beliau sebelumnya beliau duduk di sini. Kenapa ini? هذا الفراغ يقال له المكان. Ruang kosong yang sekarang ini, ya mana kalau di situ? Ruang kosong yang ini di sini disebut namanya al-makan. الآن لنقف لترى مكانك الذي كنت تجلس فيه. Kata beliau, sekarang kita yuk masing-masing berdiri dulu semua supaya nampak mana tempat tadi sebelum berdiri. cepat. Itulah Kita duduk. Alisan tidak yang disuruh. انظروا إلى المكان الذي كنتم تجلسون فيه. Sekarang masing-masing coba tengok, lihat tempat duduk sebelum ini yang kita tadi duduk padanya. Tenang, aman ya. نحن نعمل هذه الحركة في الدرس حتى نتنشط. Ya, sengaja beliau buat seperti ini di waktu sela-sela belajar supaya kita makin semangat dan rajin gitu. لا لنتكلم مع بعضنا. Nah, bukan untuk ngobrol ya, perhatikan. الآن انظروا إلى المكان الذي كنتم تجلسون فيه. Perhatikan tempat sebelum yang kita duduk padanya. هذا الفراغ يقال له المكان. Ruang kosong itu disebut namanya al-makan dalam bahasa Arab. الآن أسألكم وأنتم تجيبون بصوت مرتفع. Kata beliau, sekarang Syekh akan nanya kita semua, tolong dijawab dengan suara yang kencang, suara yang kuat. siap? Siap. siap? Siap.
نسمع السؤال بالإندونيسية أول. Siapa yang menciptakan langit? من خلق الأرض؟ Siapa yang menciptakan bumi? من خلق المكان؟ Siapa yang menciptakan tempat? فإذا الله تعالى كان قبل المكان. Berarti dipastikan Allah Ta'ala ada sebelum tempat itu ada. والله تعالى لا يتغير. Allah Ta'ala mustahil baginya berubah. bahasa Indonesia Allah يغير ولا يتغير. Bahasa Indonesia sebutkan, ayo sama-sama. هذا الكلام ما معناه؟ Ya, ungkapan ini apa sih pengertiannya? الله تعالى كان قبل المكان بلا مكان. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan tempat, Dia ada dan tidak bertempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah menciptakan menjadikan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah, mustahil Allah berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Dia Allah ada dan tidak bertempat. sama-sama. Sama-sama. الله موجود بلا مكان. الله موجود بلا مكان. Allah ada tempat-tempat. Allah ada tempat-tempat. Allah ada bila makan. Allah mawjud tempat-tempat. Allah ada tempat-tempat. Bahasa Arab 1, 2, 3. Bagus. Bahasa Indonesia. Lagi. Lagi. Bahasa Arab. Lagi. Allah يغير ولا يتغير. Bahasa Indonesia. ما شاء الله. الآن نرجع. لكن بعد أن نعد إلى الثلاث. Ya, ini kita akan duduk, tapi setelah beliau hitung sampai 3. نرجع بسرعة. Kata beliau, kita sama-sama duduk kembali dengan cepat ونقول الله. dan sama-sama mengatakan Allah صوت عالي. dengan suara yang kencang عند الجلوس. ketika duduk. 1, 2, 3. أريد صوت أعلى. Ya, kata beliau masih kepengen suara yang lebih kencang lagi. lagi. cepat. لنرى من يرجع أول واحد. Ya, kata beliau ingin melihat siapa yang pertama duduk. 1, Siap ya? 1, 2. Beliau menginginkan suara yang lebih kencang lagi. Lagi. Suara yang kuat, ya, suara yang kuat, kencang. يوجد كلمات Masih ada itu belajar putri yang berdiri. Ya, berdiri dulu. cepat. Kamu sampai? Kamu yakin? 1, 2, 3. Masya Allah. اثبتوا على عقيدة الإسلام. Ya, beliau memesankan kepada kita semua untuk senantiasa konsekuen istiqomah tetap dalam akidah Islam ini, akidah yang benar.
لا يجوز الاعتقاد أن الله يسكن السماء. Tidak boleh diyakini bahwa Allah duduk di langit. السماء مسكن الملائكة. Tidak boleh diyakini bahwa Allah bertempat di langit, karena langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. والسماء مكان. Dan langit itu adalah bahagian dari tempat. والعرش مكان. Arsy juga adalah tempat. فلا يجوز الاعتقاد أن الله يسكن المكان. Maka tidak boleh diyakini bahwa Allah menempati satu tempat. كل الأماكن الله تعالى هو الذي خلقها. Karena semua tempat-tempat yang ada, Allah dialah yang menciptakannya. والله تعالى لا يحتاج إليه. Sementara Allah tidak butuh kepada tempat-tempat itu. كان الله ولا مكان. Allah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان الله لا يتغير. Dan setelah menciptakan tempat, Allah mustahil dia berubah. فهو موجود بلا مكان. Berarti Allah ada dan tidak butuh pada tempat. Allah ada tanpa tempat. ولو سألنا سائل لما نرفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ Oke, kalau seandainya ada orang yang bertanya, lalu kenapa ketika kita berdoa mengadahkan tangan dan mengangkat tangan menghadapkannya ke langit? الجواب السماء قبلة الدعاء. Maka jawabannya adalah, karena langit itu adalah kiblatnya doa, kiblatnya orang yang berdoa. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Sebagaimana halnya Ka'bah adalah kiblat kita ketika melakukan sholat. إلى أين نتوجه في صلاتنا؟ Di saat kita melakukan sholat, menghadap kemana kita? ما معنى القبلة؟ الكعبة. لماذا نتوجه إلى الكعبة؟ Ya, ketika kita sholat, kita menghadap ke Ka'bah. Kiblat kita ke Ka'bah. Ya, pertanyaannya, kenapa kita menghadap ke Ka'bah? لأن الله تعالى أمرنا أن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita ketika kita melaksanakan sholat untuk menghadap ke Ka'bah. وجعل السماء قبلة لنا في الدعاء. Dan Allah menjadikan langit itu kiblat buat kita untuk berdoa. الله تعالى هو الذي خلق الجهاد. Allah Ta'ala dia yang menciptakan dan menjadikan semua arah. جهة فوق من الذي خلقها؟ Arah atas, siapa yang menciptakannya? وجهة تحت من الذي خلقها؟ Arah bawah, siapa yang menciptakannya? واليمين واليسار Kanan kiri, siapa yang menciptakannya? والأمام والخلف. Depan dan belakang, siapa yang menciptakannya? فإذا الله هو خالق الجهاد. Berarti Allah dialah yang menciptakan semua arah yang ada. ولا يحتاج إليه. Dan Allah tidak butuh ke semua arah itu. ثبتني الله وإياكم على عقيدة أهل السنة. Semoga Allah Taala menetapkan kita, menjadikan kita konsekuen istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ورزقني الله وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة وعند الممات. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi pada malam ini atau nanti menjelang wafat dan matinya kita. والحمد لله على نعمة الأستاذ عبد الله. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah adalah merupakan nikmat yang agung dengan adanya murid kita Ustaz Abdul Qadir Ahad. الأستاذ يحبكم ويغار على دينكم. Ya, beliau murid kita Ustaz Abdullah cinta kepada kita semua dan menginginkan agama kita ini agama yang benar buat kita belajar mendalami agama ini. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا المعهد منارة لنشر علم أهل السنة والجماعة. Amin. Semoga ya ini ma'had ini bisa menjadi kayak sentral tanda untuk
penyebaran akidah Ahlussunnati wal Jamaah. وإن شاء الله تعالى الطلاب الأقوياء الذين أنهوا العالية إن شاء الله يسافرون إلى الجامعة العالمية في لبنان. Amin. Ya, di antara kita pelajar-pelajar yang sungguh-sungguh tadi yang sudah aliyah dipersiapkan untuk ke sana, insya Allah ada kesempatan mereka nanti untuk bisa mendapatkan beasiswa sekolah di Al-Jami'atul Alamiyah di Lebanon Global University. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجمعنا بكم في الفردوس الأعلى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.